Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Intania Rahma Pratiwi dengan NIM J5230058. Di sini saya akan menjelaskan tentang otot dan juga kontraksi otot yang sesuai dengan praktikum fisiologi yang akan dilakukan. Saya akan mengawalinya dengan penjelasan otot. Otot sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, khususnya 3 jenis besar, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Otot-otot ini memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu untuk otot polos memiliki ciri-ciri mononuklir di tengah, otonom, tidak berserat, dan berada di organ viscera. Untuk otot rangka memiliki ciri-ciri yaitu polonuklir di perifer, somatis, berserat, tidak bercabang, dan melekat pada tulang. Untuk otot jantung juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu mononuklir di tengah, otonom, berserat, bercabang, dan berada pada organ jantung. Lalu untuk kontraksi juga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kontraksi tunggal, kontraksi temporal, dan kontraksi multiple. Kontraksi tunggal yaitu saat satu kali kejut lalu mencapai titik puncak dan mencapai relaksasi sempurna. Untuk kontraksi temporal yaitu diberi satu kali kejut. Untuk sebelum relaksasi total atau sempurna diberi kejut lagi sehingga akan terbentuk grafik dengan 2 puncak. Lalu untuk kontraksi multiple yaitu kontraksi kejut dilakukan berkali-kali hingga mencapai tetanus, atau kontraksi terus-menerus tanpa relaksasi dan bertahan hingga ATP habis sehingga mengalami relaksasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kontraksi otot sesuai dengan praktikum yang akan dilaksanakan pada praktikum fisiologi. Untuk praktikum fisiologi itu mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1. Mengetahui dan dapat menerangkan tentang periodisitas kontraksi otot skelet hingga terjadi efek mekanis yang kontinu sampai terjadinya kelelahan. Nah, yang kedua yaitu mengetahui dan dapat menjelaskan pengaruh berbagai faktor lingkungan seperti suhu, zat kimia, listrik, mekanisme, dan sebagainya terhadap kontraksi otot tersebut. Yang ketiga yaitu mengetahui dan dapat menjelaskan sifat-sifat kontraksivitas, ekstensibilitas, elastisitas, dan iritabilitas. 4. Yaitu mengetahui dan dapat menerangkan tentang kontraksi isometris dan kontraksi isotonus serta bermacam-macam peristiwa seperti tonus, klonus, kontraksi tunggal, tetanus, efek Boudic, kontraktur, dan pletus serta kelelahan. 5. Yaitu dapat menjelaskan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kerja otot. Yang keenam yaitu dapat menjelaskan tentang macam-macam rangsang, intensitas rangsang, cara perangsangan, respon otot terhadap perangsangan, serta peristiwa all or none pada otot skelet. Yang ketujuh yaitu dapat melaksanakan preparasi neuromuskular pada ranah SP. Lah, untuk teori yang digunakan pada praktikum kontraksi otot yaitu, jadi sejak awal perkembangan ilmu faal katak, ranah SP bufo SP telah dipakai sebagai hewan percobaan, sehingga pada suatu saat katak merupakan simbol dari fisiologi hewan pada umumnya. Lah, beberapa alasan yang menjadikan katak sebagai hewan percobaan yaitu, pertama, mudah dicari dan murah. Kedua, tidak memerlukan suhu khusus atau poikilotherm. Yang ketiga yaitu jaringan tubuhnya dapat tahan lama guna percobaan. Lalu untuk musculus gastronimus ranah SP besar, sedang pada bufo SP jantungnya lebih tahan lama dalam kondisi laboratorium dan cocok untuk uji kehamilan. Gali main ini. Lalu untuk alat yang digunakan pada saat praktikum yaitu ada katak kimograf dengan statifnya, lalu ergograf, lalu metronom, lalu stimulator dengan elektronnya, lalu sediaan otot skelet, lalu larutan ringer, dan kapas. Untuk cara kerjanya ada 2 tahap secara garis besar, yaitu anestesi katak dengan merusak SSP katak. Yang kedua adalah preparasi otot saraf pada katak. Pada tahap anestesi katak ada beberapa tahap-tahap
sendiri, yaitu pertama, pegang katak dengan tangan kiri, sehingga kaki depan katak berada di antara jari telunjuk dan jari tengah, sedang kedua kaki belakangnya terjulur ke bawah. Yang kedua, cuci katak ini dengan air yang mengalir supaya tidak licin. Yang ketiga, tekan kepala katak dengan jari telunjuk, sehingga membentuk sudut 90 derajat dengan tubuhnya. Kedua kaki depan tetap terjepit dengan jari tengah dan jari manis. Lalu siapkan jarum penusuk dengan bagian tumpul diletakkan pada apeks kranium, tepat pada ujung garis mediodorsal. Lalu gerakan jarum ini ke kaudal mengikuti garis mediodorsal sampai kira-kira batas kepala sampai badan. Pada lokasi tersebut akan terasa adanya lekukan atau foramen occipitalis magnum, FOM. Lalu baliklah jarum penusuk sehingga bagian yang lancip atau runcing tegak lurus pada FOM. Tekan dan putarlah jarum tersebut sehingga masuk ke dalam FOM. Lah, jika penusukan ini tepat, maka tidak akan timbul darah atau pendarahan. Lalu ubahlah arah jarum ke arah kepala dan rusaklah secara sempurna otot atau disebut peristiwa deserebrasi. Hal ini dapat ditandai dengan hilangnya refleks kornea. Lalu cabutlah jarum dan dengan cara yang sama rusaklah medula spinalisnya yang ditandai dengan lemasnya kaki belakang katak. Nah, untuk preparasi otot saraf pada katak juga dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu 1. Letakkan katak deserebral pada kotak fiksasi. Lalu buatlah fiksasi dengan jarum kepala serong keluar pada keempat ekstremitasnya. Lalu bukalah kulit melingkar pada daerah tendo Achilles. Lalu buatlah sayatan kulit dari nomor 3 ke arah kranial pada sisi laterodorsal fiksasi kulit yang sudah terpotong. Lalu tetesilah sering-sering muskulusnya yang terbuka sampai pangkal paha. Lalu carilah ischiadicus dengan memisahkan otot paha bagian belakang. Lalu bersihkan jaringan pada sisi tulang ekor dan ikuti saraf ischiadicus sampai pangkalnya. Lalu buat ikatan atau ligatur seproksimal mungkin dari ischiadicus dan gunting pada bagian proksimal dari ikatan. Lalu potong semua bagian di atas patella kecuali saraf. Lalu potonglah semua bagian di bawah patella kecuali M gastrocnemius. Lalu potong tendon Achilles lebih ke distal yang sebelumnya diikat lebih dulu. Lalu terakhir masukkan preparat pada bejana yang berisi cairan ringer dan siap dipasang pada kimograf. Lalu untuk kontraksi isometris dan isotonis, jadi sesudah kulit katak dibuka, paculah dengan berbagai intensitas perangsangan secara, yaitu pertama subminimal, lalu ke subliminal, lalu subthreshold, dan di bawah nilai ambang perangsangan. Yang kedua yaitu perangsangan minimal, lalu ke liminal threshold, lalu rangsang terkecil yang dapat menimbulkan rangsang. Lalu yang ketiga ada perangsangan submaksimal, lalu di bawah nilai perangsangan maksimal. Yang keempat, perangsangan maksimal dan supramaksimal yang dapat menimbulkan respon maksimal. Lalu ada kontraksi tunggal. Nah, untuk melaksanakan kontraksi tunggal ini caranya yaitu sesudah otot terpasang pada komograf, tetesi larutan ringer sesering mungkin. Putarlah tromol dengan kecepatan maksimal bersamaan dengan perangsangan otot dari nilai ambang sampai perangsangan maksimal. Lalu tentukan pacuan dan kontraksi. Hitunglah periode laten, waktu kontraksi dan relaksasinya. Lalu untuk perekaman kontraksi tetanus, yaitu langkah-langkahnya putarlah tromol dengan pelan, paculah otot secara langsung dan ganda dengan pacuan submaksimal. Lalu pada fase relaksasi, amati terjadinya sumasi, trepe, yaitu Schreckes, efek Boydik, maupun plateo kontraksi. Lalu pacu, kemudian tetesilah otot diistirahatkan atau diganti dengan otot yang baru pada fase kontraksi dengan perangsangan submaksimal. Lalu amati adanya kontraksi kontinus yang meningkat.
yaitu tetanus sempurna, serta kontraksi tetanus horizontal atau kontraktur. Yang terakhir yaitu kelelahan, yaitu atau fatigu disebutnya. Fatigu dilakukannya yaitu dengan paculah otot dengan perangsangan tunggal terus menerus. Lalu amati hasil perekaman yang terjadi yang menunjukkan adanya kelelahan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang otot dan kontraksi otot. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.